Iya, hari ini Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dan dibantu anak-anak PAM, kita lagi bersih-bersih rumah di rumahnya salah satu majelis kita, Ibu Min Lauren. Kita didampingi oleh Ibu Tunya. Halo Ibu. Jadi kita ke sini, kita tidak banyak yang kita lakukan, cuman kasih bersih sapu-sapu halaman. Kemudian kita lap-lap kaca, kasih bersih sapu-sapu dalam rumah, kemudian kita pel. Selamat siang adik-adik dari PAM. Terima kasih banyak atas segala pertolongan yang telah membantu saya di siang hari ini untuk membersihkan rumah dan halaman. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Jerih payah yang kalian lakukan untuk saya sebagai seorang ibu, Tuhan akan kembalikan berkat berkelimpahan bagi adik-adik dari PAM. Halo Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, kembali lagi kita bersama di channel Ibadah Minggu Pagi Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Minggu 24 Mei 2020. Ibadah pagi ini bertemakan berkat kenaikan Yesus Kristus yang diambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 50-53 yang merupakan tema sentral yang diberikan oleh Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua untuk dihotbahkan ke seluruh pelosok negeri ini. Terkhusus pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang Sarjana Teologia. Beliau adalah pelayan firman Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di Klasis Mimika, Papua. Ibadah ini oleh tim media telah merubah format dengan cara direkam secara mandiri dengan memberlakukan pembatasan dalam setiap pelayanan dan menggabungkan seluruh segmen rekaman dan disiarkan melalui channel YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana. Perubahan ini mengikuti anjuran pemerintah agar melakukan kegiatan peribadatan dari rumah tempat tinggal sehubungan dengan pembatasan sosial. Kita tahu bahwa ada banyak mimbar gereja yang disiarkan secara langsung dari televisi, bahkan disiarkan lewat radio. Tetapi jika saudara tidak tergerak mencari, maka tidak dapat menemukannya. Ketika saudara mau melakukannya, maka itu merupakan bagian dari komunitas. Ada juga mimbar gereja yang melakukan persekutuan rohani secara online, sebagaimana yang terjadi dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jika saudara tidak dapat berpartisipasi secara pribadi, ajakan pagi ini, saudara segera mempersatukan diri saudara dengan Allah dalam doa. Dan menjadi kreatif bila merenungkan Injil Tuhan, berkonsultasi dengan komentar Alkitab tentang bacaan, mengumpulkan keluarga saudara untuk berbicara tentang Injil, atau menelpon teman dan membagikan pengalaman saudara tentang bagaimana Allah hadir bagi saudara. Bahkan Bapak Ibu Jemaat sekalian, di tengah wabah pandemi virus corona ini, dengan berpedoman pada orang-orang Kristen yang dianiaya di saat gereja mula-mula, mereka berdoa dan membagikan iman mereka kepada sesama, dan kita dapat melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di sana di tengah-tengah mereka. Ingat juga bahwa gereja bukanlah bangunan. Itu adalah komunitas. Gereja yang sejati adalah pribadi manusia yang ada dalam persekutuan serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saat ini ruang gerak kita terbatas dengan pembatasan wilayah yang terus diperketat oleh peraturan bahkan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimulai dari pembatasan sosial secara meluas sampai dengan pembatasan sosial yang diperketat. Itu sebabnya sebagai orang percaya, gereja mengajak umat tetap beribadah dan berdoa dalam rumah masing-masing dengan mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah sebagai mitra gereja. Kepada para ketua jemaat maupun pelayan firman, ditegaskan bahwa ibadah minggu hanya dihadiri oleh pelayan firman
dan beberapa majelis yang bertugas dan tidak dihadiri oleh jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk menyambut ibadah akhir bulan Mei, ibadah Pentakosta pertama dan kedua, pada tanggal 1 Juni, tata ibadah dapat dibuat oleh masing-masing badan pekerja klasis dan bakal klasis. Sementara bahan renungan menggunakan buku khotbah GKI di Tanah Papua. Kepada para hamba Tuhan dan gereja terus mengajak jemaat untuk marilah kita menggarap kebun anggur Tuhan dengan setia dan taat. Apapun yang terjadi di sekitar kita, tidak ada yang terlepas dari sorot mata Tuhan, dan kita berharap anugerah dan cinta kasih-Nya akan memelihara kita semua melewati peristiwa ini dengan berpegang teguh kepada Allah di dalam Kristus sebagai sumber penyelamat dan pemberi kekuatan. Informasi lain yang perlu kita ketahui adalah kepada para pelayan Tuhan agar tetap memperhatikan jemaatnya untuk dapat mengikuti jalannya ibadah sebagaimana pagi ini di tengah-tengah keluarga mereka. Untuk pemberian persembahan syukur, perpuluhan komitmen iman, bahkan persembahan lainnya dari jemaat, silakan diserahkan ke para pelayan majelis di wilayah masing-masing atau dapat mengirimkan langsung ke nomor rekening jemaat berikut ini. Pelaksana harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang sudah terlibat mengikuti jalannya ibadah dari rumah tempat masing-masing. Terkhusus hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang yang melayani di ibadah pagi ini. Terima kasih juga kepada para umat Tuhan yang berpartisipasi mengisi puji-pujian dari tempat tinggal mereka, kepada paduan suara week 4, bahkan vokal grup lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada para pemain musik yang mengiringi menuntun jemaat dalam liturgi ibadah pagi ini. Juga kepada tim media yang terus dengan setia melayani secara online, menyiarkan akan jalannya ibadah ini. Terima kasih juga kepada tim diakonia dan para persekutuan anggota muda yang pada minggu kemarin telah bersama-sama berpartisipasi melayani rumah salah satu pelayan Tuhan. Ibadah pagi ini kembali kita akan mengikuti secara bersama-sama untuk dapat melakukannya di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan informasi lain, Bapak Ibu dapat menghubungi call center berikut ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan membuka pelayanan kita lewat pujian dari Mazmur 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengarkan kataku Yahuwa. Ya Rajaku, ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 5 pada ayatnya yang ketiga, Engkau enggankan pertemuan, dan kata-kata selanjutnya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan dan kerja kita di minggu kerja yang baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa dengan sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh di hadapan-Mu, bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa untuk dapat mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa dengan menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 25 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Aku angkat selamanya dan kata-kata selanjutnya. Tuhan janganlah kiranya
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengarlah pemberitaan keampunan. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali tidak aku akan menolak dia. Amin. Kita aminkan dengan menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 25 pada ayatnya yang kedua. Ajar aku jalan Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita aminkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 144 pada ayatnya yang ketiga, sekalian bangsa, sekalian hendak, dan kata-kata selanjutnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan untuk kita di saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 24 pasal 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dengarlah pesan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita ini dikumpulkan dengan menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 99 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami ketika ini kami hendak memberikan persembahan kami berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing, yang sudah dikumpulkan oleh hamba-hambamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang memberikan pengucapan-pengucapan syukur, perpuluhan, komitmen-komitmen iman, dan pemberian-pemberian yang lain. Tuhan berkati semua, supaya Tuhan pemberian ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur di dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan kepada pujian dari week 4. Dipersilahkan.
Di saat ku sendiri tanpa kehadiranmu, hampa terasa hidup ini tanpa harapan. Terkadang ku terhilang mencari kefanaan, tak ku temukan kedamaian tanpa kasih-Mu. Oh Tuhanku, ku ingin dekat Engkau, masuk hadirat-Mu. Oh Allahku, ku rindu urapan-Mu, selalu lingkupiku. Ajar aku dekat padamu, jalani hidup bersamamu sampai akhir. Terkadang ku terhilang mencari kefanaan, tak ku temukan kedamaian tanpa kasih-Mu. Oh Tuhanku, ku ingin dekat Engkau, masuk hadirat-Mu. Oh Allahku, ku rindu urapan-Mu, selalu lingkupiku. Oh Tuhanku, ku ingin dekat Engkau, masuk hadirat-Mu. Oh aku, ku rindu urapan-Mu, selalu lingkupiku. Ajar aku dekat padamu, ajar aku mengandalkan-Mu, ajar aku ikut firman-Mu, jalani hidup bersamamu sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir. Terima kasih atas pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53 dengan judul Kenaikan Yesus. Oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua memberikan tema berkat kenaikan Yesus Kristus. Persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya bagi dunia.
Karyanya untuk menebus dunia dan manusia telah dikerjakan dengan sempurna sesuai pengutusan Bapaknya. Dan akhirnya waktu itu pun tiba, waktu untuk kembali kepada Bapaknya yang di sorga. Sebab Yesus bukan berasal dari dunia, itu dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus berasal dari Bapa, seperti perkataannya sendiri. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-28. Dengan demikian, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah pembuktian terhadap seluruh perkataannya. Sekaligus, peristiwa ini adalah permulaannya sebagai Mesias dan Raja. Namun tidak berarti bahwa tugas Yesus telah berakhir di dalam dunia. Tugas-tugas Yesus akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Yesus sendiri yang sudah menetapkan mereka untuk kelanjutan tugas-tugas itu. Itu dalam Lukas 24 pada ayat yang ke-48. Sebab murid-murid sudah menyaksikan dan mengalami setiap pengajaran, pemberitaan mujizat kuasa, pengorbanan, bahkan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Murid-murid ditugaskan untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua bangsa. Dari surga yang mulia, Yesus akan selalu mencurahkan berkat dan kuasanya atas murid-muridnya, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, kenaikan Yesus Kristus adalah suatu peristiwa penting dalam seluruh karya penyelamatan Allah bagi dunia. Peristiwa ini sekaligus meneguhkan gereja yang masih terus berkarya di tengah-tengah dunia sampai saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihitung 40 hari setelah Paskah. Bandingkan Kisah Para Rasul 1 ayat 3, atau 10 hari sebelum Pentakosta. Karena Tuhan Yesus ke surga dipahami sebagai jembatan antara misteri Paskah Kristus dan Roh Kudus, bahwa Yesus Kristus pergi kepada Bapaknya, sehingga ia pun menganugerahkan Roh Kudus kepada gerejanya, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-33. Kenaikan Tuhan Yesus terjadi setelah ia menampakkan diri kepada dua perempuan dekat makam dalam Matius 28 ayat 9 dan 10, dan kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus dalam Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35, kepada semua muridnya dalam Lukas 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya di dalam Korintus 15 ayat 6. Selama 40 hari Tuhan Yesus mengajar para muridnya mengenal kerajaan Allah dalam Kisah Para Rasul 1 pada ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang menarik bagi kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga hanya ditulis atau diceritakan oleh Lukas, tabib yang dikasihi. Itu dalam Kolose 4 pada ayatnya yang ke-14. Dan yang menjadi pembacaan kita pada saat ini Lukas 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53 diceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke surga, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka dalam ayat yang ke-50 pembacaan kita. Dalam perjanjian lama, kita melihat Musa memberkati bangsa Israel. Kita melihat Yakub memberkati anak-anaknya. Demikian juga Yesus memberkati para murid, mewakili 12 suku. Suku Israel dengan memberkati para murid menunjukkan pada kita bahwa ia memberkati seluruh bangsa Israel. Dalam arti rohani,
semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang ada saat ini, dan menggunakan nama Bapaknya dalam diri semua orang yang percaya kepadanya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia mengucapkan berkat itu. Berkat itu berarti bahwa satu, dengan berkat suatu pemberian atau karunia Allah yang menyebabkan pekerjaan kita bisa berhasil dalam Ulangan 28 ayat 11. Dan yang kedua, dengan berkat itu kehadiran Allah bersama dengan kita dalam Kejadian 26 ayat 3. Dan yang ketiga, dengan berkat itu pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Dan yang keempat, dengan berkat itu pekerjaan Allah di dalam dan melalui diri kita untuk menghasilkan kebaikan dalam Filipi 2 pada ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah Yesus memberkati para murid, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-51. Ia terangkat ke surga oleh tindakan dan perbuatannya sendiri. Sebagaimana ia bangkit, makna demikian pula ia naik ke surga dengan kuasanya sendiri. Kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan dari nubuat yang pernah dikatakannya kepada para pemimpin Yahudi sebelum disalibkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dalam Lukas 22 pada ayatnya yang ke-69. Saudara-saudara, apabila kita berbicara tentang surga, sebaiknya lah kita lebih mengingat kepada suatu keadaan, bukan pada suatu tempat kenaikan. Tuhan Yesus ke surga, itu kita bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 pada ayat yang ke-9. Berarti Kristus masuk ke dalam keadaan kerendahan surga yang diperolehnya melalui kebangkitannya, bahwa ia sekarang memasuki cara berada yang baru setelah kebangkitannya, sehingga ia tidak dapat lagi berkumpul dengan murid-muridnya seperti dahulu sebelum kematiannya. Cara yang baru ini menunjukkan pada kita bahwa ia harus berakhir juga seperti cara dia hadir, menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada satu pihak sebagai penutup dari suatu masa, tetapi juga merupakan permulaan dari suatu masa yang baru, yakni masa yang dicirikan oleh pekerjaan Allah dengan perantaraan Roh Kudus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuat para murid-murid menyembahnya dan bersukacita, menyembah atau berlutut, membungkukkan diri. Hal ini berarti bahwa para murid sungguh-sungguh takluk dan mau menyembah Dia sebagai yang mulia. Para murid menyembahnya oleh karena pertama, mereka telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, karena berkat kenaikan Yesus Kristus ini, maka gerejanya, umat dan para pelayan dapat merasakan panggilannya dengan sukacita, rendah hati, dan setia. Gereja dan hamba-hamba Tuhan teruslah mengemban amanat agung dan menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Pengutusan dan pelayanan gereja tidak dilakukan dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut, tetapi dilakukan dengan ucapan syukur dan sukacita karena berkat Tuhan selalu menyertai. Persekutuan dan pelayanan gereja dibina dan dilakukan dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur. Sebab dengan demikian kita sungguh-sungguh memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita.
Oleh kuasa dan berkat Tuhan ini pun, setiap pelayan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan yang diutus dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Meski kita masih terus menjalankan pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19, untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing. Dan tetap setia dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai tanda syukur bahwa Tuhan Yesus sudah, sedang dan akan terus memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, akan beserta dengan kita dalam menjalani perjuangan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa dari rumah kami masing-masing dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dapat melakukan semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan saat ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pelayan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang mereka rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena terpaksa. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk jemaat-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan sanggupkan dan mampukan mereka di dalam melakukan tiap-tiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan bangku pendidikan, dalam masa mereka mencari pekerjaan, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari tiap-tiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan tolong berkati dan sanggupkan mereka untuk terus dapat menjalani pergumulan itu. Dan biarlah atas kasih dan anugerah-Mu, mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang mereka gumuli saat ini. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan sorga untuk PT Freeport Indonesia, kontraktor privatisasi dalam seluruh rencana kerja mereka. Jauhkan segala gangguan yang akan menghambat jalannya perusahaan-perusahaan ini. Biarlah mereka tetap dapat melakukan setiap pekerjaan yang mereka rencanakan seturut dengan kehendak dan campur tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk pergumulan bangsa dan negara kami saat ini. Di dalam kami menghadapi COVID-19, Tuhan mampukan dan sanggupkan para pemimpin kami, para medis yang sementara bekerja, biarlah lewat kesanggupan yang berasal dari Tuhan. Setiap apa yang dilakukannya Tuhan, boleh dapat membawa hasil yang baik untuk dapat menanggulangi perkembangan dari virus yang sementara kami gumuli saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sementara untuk melakukan penelitian di dalam mencari anti dari penyakit ini. Tuhan ikut campur tangan, biarlah seluruh proses yang mereka sementara lakukan saat ini semuanya boleh berjalan dengan baik.
Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk rencana-rencana yang direncanakan oleh tiap-tiap pemimpin yang ada di negara ini. Biarlah Tuhan terus ikut campur tangan di dalamnya, supaya setiap rencana yang dilakukan Tuhan dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap umat-Mu yang ada, yang dibawa kepemimpinan mereka, supaya sebagai jemaat kami Tuhan dan juga masyarakat dapat merasakan kedamaian itu yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada. Jauhkan kami semua Tuhan dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki, untuk kami selalu hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Ini kami Tuhan, seluruh kehidupan kami untuk memasuki minggu kerja yang baru, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 369B, ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Ya Yesus, ku berjanji, dan kata-kata selanjutnya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian ibadah kita. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.